Jadi ini kalau kali ini video apa lagi nih? Ini dulunya kita kasih nama pusat kursus muslimah pengungsi Suriah. Pemberdayaan wanita ya? Iya, ini sebetulnya pembukaan peresmiannya sama ketika kita sedang mengunjungi Azaz ya, Aleppo, dan bersamaan dengan peresmian TK-TK kita yang tadi. Nah, tapi beriringan waktu mereka sudah meningkat ya skillnya ya, alhamdulillah gitu. Sehingga sekarang kita kasih nama pusat pabrik pakaian gratis. Dalam bahasa Arab pabrik pakaian gitu ya? Jadi gini Sat, awal kita ngelihat, saya berpikir bahwa begini, wah, masya Allah ini ada lahan pekerjaan untuk para ummahat, akhwat yang jobless ya setelah terusir dari tanah kelahirannya. Saya pikir alhamdulillah gitu, dapat masukan bulanan rutin gitu. Tapi ternyata nggak dijual. Ternyata mereka jahit itu hasilnya dibagikan gratis. Ya Allah. Mekanismenya semua produksi yang dijahit di pabrik pakaian gratis dari masyarakat Indonesia ini melalui Sobat Al-Aqsa di drop ke toko terbesar di sekitar situ. Kemudian beberapa pengungsi-pengungsi yang sudah diberikan kupon tinggal datang ngambil suka mereka. Nah, jadi mindset saya awalnya mereka dapat kerjaan, kemudian dapat masukan. Tapi ternyata berbeda kenyataannya, bahkan mereka menjahitkan dan hasilnya diberikan gratis. Itu menambah keyakinan bahwa ini adalah bumi Syam yang penduduknya dengan tanahnya juga sama-sama Allah sucikan gitu, sama Allah muliakan. Masih sempat bikin orang lain. Padahal ya pahalanya double. Pahala orang Indonesianya double berarti. Masya Allah. Kan berarti kan dia memberikan kebaikan dan menjadi wasilah untuk menyediakan kebaikan. Masya Allah. Hal jazaul ihsan illal ihsan. Masya Allah. Yuk. Nggak apa-apa itu kayaknya. Itu udah jalan. Muslimah semua dibekali untuk bisa menjahit konveksi dan masyarakat Indonesia bergotong royong mendanai pusat konveksi gratis yang memproduksi pakaian-pakaian untuk para pengungsi Suriah. Pusat konveksi ini terletak di Provinsi Aleppo, bagian utara Suriah. Awalnya ada 15 ummahat dan akhwat. ini ada sekitar 15 ibu-ibu ya. Ada yang janda, ada yang suaminya luka-luka lumpuh dan sudah tidak bisa bekerja lagi atas kekejaman rezim Assad ini. Alhamdulillah sahabat Al-Aqsa bisa membantu berkontribusi melatih mereka, membekali mereka untuk menjahit. Di sini adalah toko gratis. Nah, ini yang tadi keluarga, kita sebutkan toko besar yang kita drop pakaian-pakaian hasil produksi para ummahat dan ini akhwat. melayani 40 keluarga, mereka digilir semuanya. Pusat konveksi dan Tiap toko hari 40 pakaian keluarga. gratis seperti ini berusaha memenuhi seluruh kebutuhan Informasinya pakaian sudah para bertambah, pengungsi, nggak 15 masuk lagi. kebutuhan Ada pakaian sekitar 22. bayi-bayi yang baru lahir di 6 camp pengungsian di sekitar tempat ini. Masya Allah. Jadi setiap ada bayi yang lahir, kemudian mereka ngasih kabar ke pusat pakaian gratis, langsung disediakan satu paket pakaian, kemudian kebutuhan-kebutuhan lainnya. Masya Allah. Hawariun sebagai suami baru nih. Nah, Ini kayaknya video yang paling tidak sedih yang kita lihat dari tadi ya. Sebagai suami baru, kewajiban suami apa aja kepada seorang istri? Memberi makan, Memberi makan, menafkahi, ya Memberi menafkahi, pakaian, memberi memberi makan, makan juga. terus memberikan pakaian, tempat terus tinggal. tempat tinggal. Berarti ini salah satu daripada tugas bapak-bapak. Bapak. Masya Allah. Makanya tadi bapak-bapak yang bertanggung jawab ya. iya. Karena kalau misalnya nggak ada pakaian, orang-orang di sana ya pastinya tidak bisa melaksanakan sebagian daripada hukum-hukum Allah. Makanya saya jadi ingat ini juga bulan Ramadan ya. Ketika
sholat id kan, Rasulullah bilang wanita-wanita keluar deh untuk sholat id gitu ya. Terus dikatakan gimana dengan kami yang lagi haid, lagi tidak bisa sholat? Ya nggak apa-apa, ikut aja, keluar aja, ikut aja untuk khutbah. Lalu ditanya lagi, ya Rasulullah kalau kami nggak punya baju gimana? Kalau kami nggak punya jilbab untuk pergi keluar? Maka Rasulullah sampai bilang, hendaklah saudaranya meminjamkan pada dia supaya dia bisa pergi keluar untuk sholat id. Nah berarti ternyata memberikan pakaian itu juga Masya Allah. Dan dulu di kampus juga sama. Di kampus itu di antara para akhwat yang sudah mengkaji Islam, sudah tahu aurat dan segala macam itu. Dulu kan nggak sebanyak sekarang menutup aurat ya. Itu kakak-kakak kelas itu memberikan pinjaman jilbab gratis kepada adik-adiknya supaya dia bisa berjilbab setelah tahu bahwa aurat tuh yang mana gitu maksudnya, dan bahwa dia wajib menutup aurat gitu. Nah ini berarti adalah bukan hanya meminjamkan, bahkan Masya Allah. memberikan. Masya Allah. Dan itu amal-amal yang sangat mudah dilakukan. Dan yang menjadi titik tekan tadi adalah 15 ibu-ibu tadi ya. Sekarang sudah 22. Mau 22 ibu-ibu tadi, mereka seolah-olah bilang, wah jangan biarkan orang Indonesia berpahala sendiri ya. Bahwa kami tidak hanya mau cuma untuk mendapatkan bantuan, tapi kami juga mau untuk membantu ya. Nah sikap itu yang memang harusnya ada pada seorang muslim ya. Bahwasanya membantu orang tuh tidak harus dalam keadaan yang lapang, tapi bisa jadi juga dalam keadaan yang tidak lapang. Karena dengan itulah Allah akan melapangkan perkara-perkara kita yang lain. Berarti kalau yang sudah lapang, lantas dia tidak terpikir untuk melapangkan orang lain, itulah kesempitan hati yang sesungguhnya ya, saya pikir ya, Masya Allah. Saya terpikir ada satu gerakan komunitas akhwat, ummahat yang masif gitu, Ya. mendukung pusat pakaian gratis yang dikerjakan oleh para ummahat di Suriah. Wah itu Ada akan banyak jadi- insya Allah umahat-umahat di Indonesia yang mereka benar-benar peduli, benar-benar concern terhadap semangat untuk berhijrah menutup aurat, dan saya yakin ketika mereka lihat ini mereka pasti akan senang ketika bisa mengetahui oh ternyata ada jalurnya ya. Selama ini kan relief itu kan bantuan-bantuan itu kan kalau nggak misalnya makanan, rumah kayak yang kita lihat tadi ya. Pengobatan. Ternyata kita bisa pengobatan atau dan sekarang kita sudah bisa untuk diverse kepada yang lain ya. Nah, termasuk untuk pusat pemberdayaan wanita. Iya sih. Aku kebayang kalau misalnya salah satu yang mungkin jadi penyiksaan seseorang adalah ketika itu didiemin di satu tempat nggak ngapa-ngapain, stres. Iya benar. Itu siksaan tersendiri. Iya, benar. Maka ketika kita ngajak orang untuk punya kerjaan, punya tugas itu Tidak bisa berekspresi maksudnya ya. Iya, itu adalah suatu yang bisa membuat bangga tersendiri ya. Ya, yang sudah Bahagia pasti sendiri. nanti Dena Haura akan upload. Ya Rabb. Oh, iya pasti. Insya Allah. Kita tunggu tanggal mainnya. Iya. Menyambungkan hati ummahat Indonesia dengan ummahat negeri Syam. Betul. Dan umat itu kan tergantung umahat. Nah, Betul. ya kan umat kan umahat artinya. Ya insya Allah mudah-mudahan saya pikir ini akan disambut baik dengan oleh teman-teman Insya Indonesia. Allah, insya Allah. Kalau sebelum-sebelumnya kita melihat video-video yang aduh ya Allah, kita tuh kadang-kadang berpikir ya, selalu mereflek ya pada diri kita sendiri. Tapi kalau ini saya lebih senang saya lebih bahagia daripada melihat video-video yang tadi, karena video-video tadi tuh kayak kita merasa ya Allah kalau kita nggak bisa berbuat sesuatu. Sempit hati. Iya betul. Lantas kalau video yang ini setidaknya sudah ada sesuatu yang dimulai, kita kayak tinggal ngelanjutin kali ya. Dan ini kayak kita bicara tentang step up. Tadi kalau sudah rumah, lalu kemudian pendidikan, lalu kemudian pengobatan. Nah ini step up kepada sesuatu yang pemberdayaan. Insya Allah mudah-mudahan. Jazakallahu khairan. Insya Allah barakallahu fikum.